Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Eko Prasetyo. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita bagaimana membuat CNN untuk klasifikasi cat and dog menggunakan Colab. Kita menggunakan framework TensorFlow dan Keras. Namun ini berbeda dengan CNN cat and dog yang sebelumnya. Kali ini kita akan coba untuk menambahkan augmentasi dengan harapan untuk memperbaiki performa selama train dan validasi termasuk prediksi. Dan nanti kita juga akan mencoba untuk melakukan prediksi terhadap data uji. Kalau sebelumnya belum kita lakukan prediksi, maka sesuai permintaan dari teman-teman di komen di YouTube, maka kali ini akan kita lanjutkan sampai dengan prediksi data. Ya, karena umumnya di dalam kita melakukan eksperimen klasifikasi dengan CNN, kita tidak hanya melihat performa pada saat train dan validasi, termasuk untuk memprediksi data uji. Karena umumnya data uji itu adalah data yang belum pernah dilihat oleh model selama train. Karena selama train dia hanya membaca data train dan data validasi saja. Jadi berikut adalah headline dari tutorial kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan melakukan persiapan dataset. Tentu saja dataset yang kita gunakan masih sama, yaitu cat and dog. Kemudian kita lanjutkan dengan kita membuat arsitektur CNN-nya, baik layer konvolusi maupun fully connected. Kemudian optimizer yang kita gunakan, loss function, dan selanjutnya kita compile. Langkah berikutnya kita akan menyiapkan dataset yang akan kita lakukan train, baik data train maupun data validasi, di mana nanti pada data train itu akan kita lakukan augmentasi juga. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa augmentasi itu adalah suatu proses yang kita lakukan agar kita bisa menambah variasi data. Karena biasanya data-data yang kita siapkan itu barangkali kurang bervariasi, sehingga kita bisa bantu menggunakan augmentasi dengan berbagai macam pilihan seperti zooming, translation, kemudian sharing, dan flipping macam-macam ya. Selanjutnya kita akan lakukan training menggunakan tambahan callback. Kalau sebelumnya kita tidak menambahkan callback, maka di sini kita akan menambahkan callback yang fungsinya adalah untuk menyimpan model dari hasil pelatihan. Pasti teman-teman sudah sering ya melakukan train, tetapi setelah train maka hilang. Di mana model yang sudah kita latih tadi. Maka supaya tidak hilang, kita akan menyimpan model yang sudah di-train tadi ke dalam file. Sehingga nantinya ketika kita akan membutuhkan model tadi, maka kita tidak perlu untuk men-train lagi. Kita cukup memanggil file model tadi, kemudian baru kita lakukan prediksi menggunakan model tersebut. Kemudian yang berikutnya, kita nanti akan mereview, memantau bagaimana proses pelatihan yang terjadi di dalam model kita. Dan terakhir, ini yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu kita akan memprediksi data uji. Kemudian kita akan laporkan performanya, bagaimana precision-nya, bagaimana recall-nya, dan bagaimana akurasinya. Baik, langsung saja, mari kita ke Google Collaboratory. Ya, teman-teman, sekarang kita sudah berada di Google Collaboratory. Dari coding yang kemarin saya buat, di sini ada beberapa modifikasi yang saya lakukan. Nanti akan saya jelaskan. Di sini asumsinya teman-teman sudah terkoneksi ke runtime dari Google Collaboratory ya, dengan melihat status di sini sudah connected. Kemudian sudah teman-teman hubungkan ke Google Drive masing-masing, lokasi dari dataset kita. Termasuk nanti
folder tempat kita menyimpan model yang dari hasil pelatihan kita. Nah, di sini sudah saya koneksikan ke runtime, juga sudah saya hubungkan ke Google Drive saya. Kemudian berikutnya ini adalah coding untuk setting directory dari traindir dan validation. Dataset yang saya siapkan itu berada di folder di sini, Google Colab Notebook, tutorial, dataset, cat and dog filter. Nah ini teman-teman harus menyimpan datasetnya di folder sesuai yang ditunjuk di sana. Nanti boleh disesuaikan sendiri di lokasi foldernya. Jadi saya simpan di folder ini, di folder cat and dog filter it. Nah di sini ada dua folder, yaitu folder validation dan training dari dataset yang sudah kita download pada tutorial sebelumnya. Nah, memang perlu diketahui di sini yang kita download ternyata tidak ada data testing ya, hanya ada data validasi dan data train, di mana masing-masing ada dua folder yaitu cat and dog. Jadi nanti untuk data train akan kita gunakan dari folder train, yang data validasi akan kita ambil dari folder validation. Sedangkan untuk testingnya untuk sementara kita ambil juga dari data validation ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah. Jadi nanti kalau misalnya di dalam eksperimen teman-teman itu ada dataset sendiri yang berfungsi sebagai testing, maka di sini bisa diganti dengan testing, dengan folder test atau apa ya, folder lain selain dari train dan validation. Nah, karena di sini kita tidak tersedia data testing, maka ya udah kita gunakan aja data validation ini. Kemudian ini adalah coding untuk melihat isi dataset kita, baik data train maupun data validation. Nah, coba ini kita eksekusi dulu ya. Kalau yang ini sudah saya eksekusi, yang ini yang belum. Jadi ini adalah bisdir, ini folder dari root sampai ke cat and dog filter it, kemudian ini menyambung dengan train dan validation. Kemudian ini untuk mereview isi dari dataset kita. Jadi ini mencoba untuk menampilkan ada nama file apa saja yang berada di dalam dataset kita ya. Ini ditampilkan 10 file teratas ya. Baik dari folder cat maupun folder dog. Kemudian ini untuk menampilkan ada berapa jumlah data train dan data validation kita. Dari sini bisa kita lihat bahwa untuk data train, cat, dan dog masing-masing 1000, sedangkan validation masing-masing cat and dog-nya 500 citra. Kemudian ini adalah coding untuk menampilkan beberapa sampel data. Ini sudah dieksekusi sebelumnya ya, saya rasa tidak perlu ya, karena tampilannya akan mirip-mirip seperti ini saja. Kemudian berikutnya ini kita akan melakukan setting arsitektur CNN. Nah, di sini arsitekturnya untuk konvolusi masih sama dengan sebelumnya, yaitu setelah layer input kita menambah layer konvolusi dengan 16 feature map sebagai hasil. Kemudian untuk filternya berukuran 3x3 dan fungsi aktivasinya relu. Kemudian dilanjutkan dengan max pooling untuk melakukan downsampling dengan straight-nya 2. Sehingga ukuran dari citra nanti akan turun dari 150 kali 150 menjadi 75 kali 75. Kemudian setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan layer konvolusi lagi dengan jumlah feature map-nya 32. Kemudian untuk ukuran filternya 3, fungsi aktivasi tetap relu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan downsampling dengan max pooling, pool size-nya 2, straight-nya juga 2. Sehingga nanti dari 75 akan berkurang menjadi separuhnya ya, menjadi 37. Ya, yang satu akan diabaikan.
Kemudian dilanjutkan dengan layer konvolusi lagi dengan feature mapnya 64, ukuran filternya 3, fungsi aktivasinya tetap prelude dan downsampling dengan pool size yang sama dan straight yang sama. Ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan layer fully connected. Nah, di fully connected ini nanti kita perlu layer flatten ini untuk membentangkan feature map tadi dari ukuran spasial menjadi berukuran satu dimensi. Kemudian akan kita sambung dengan fully connected dense dengan jumlah neuronnya 512 dan fungsi aktivasinya ReLU. Kemudian kita juga menambah dropout dengan probabilitasnya 0,5. Kemudian untuk layer akhir kita menggunakan dense dengan satu neuron dan fungsi aktivasinya sigmoid karena kita menggunakan klasifikasi dua kelas sehingga untuk aktivasi di layer akhir kita menggunakan sigmoid. Nanti hasilnya hanya 0 dan 1. Kalau di dalam eksperimen teman-teman itu menggunakan kelas lebih dari 2 atau multi kelas, maka kita tidak bisa menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Biasanya menggunakan fungsi aktivasi softmax. Ya, softmax itu bisa beberapa kelas di mana nanti dia bekerja seperti one hot encoding. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 3 kelas, maka ada 3 neuron di mana nanti ada salah satu neuron yang akan nilainya 1, sedangkan yang lainnya 0. Itu disebut one hot encoding. Berikutnya adalah kita melakukan compile terhadap model yang sudah kita buat di atas. Ini coba saya eksekusi dulu ya. Ini untuk layar konvolusi, kita eksekusi. Selanjutnya untuk layer fully connected, kita eksekusi juga. Kemudian sekarang kita lakukan compile, kita menggunakan loss functionnya binary cross entropy karena klasifikasi 2 kelas. Kalau untuk klasifikasi multi kelas, teman-teman harus menggunakan categorical cross entropy. Untuk optimizernya kita tetap gunakan RMS prop dengan learning rate-nya 0,001 dan untuk metriknya kita gunakan akurasi. Berikutnya kita akan melakukan preparasi dataset dan augmentasi data latih. Nah, di sini untuk augmentasi kita tambahkan di train data gen ketika kita memanggil image data generator. Nah, kalau sebelumnya kita hanya menambahkan rescale saja sama dengan data validasi ya. Ini hanya rescale saja, ini untuk menormalisasi nilai intensitas dari 0255 menjadi 01. Nah, untuk augmentasi kita tambahkan di sini. Kita menambahkan rotation, kemudian width shift, height shift, kemudian share, kemudian zoom, kemudian flip horizontal dan flip vertikal. Di sini teman-teman bisa setting sendiri berapa probabilitas atau berapa persentase ya dilakukan rotation, kemudian shift dan share dan zoom. Kemudian berikutnya ini kita melakukan pembacaan terhadap citra di dalam dataset, baik data train maupun data validasi. Itu coba kita eksekusi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada 2000 citra dari 2 kelas dan 1000 citra dari 2 kelas juga untuk data train dan data validasi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses train. Nah, ini yang berbeda dari tutorial kita sebelumnya. Di sini kita menambahkan checkpoint. Checkpoint nanti ada parameter callback yang harus kita sertakan dengan menyertakan path dari checkpoint. Nah, untuk checkpointnya di sini foldernya harus disesuaikan dengan di mana folder teman-teman mau meletakkan atau menyimpan model hasil train. Nah, di sini saya letakkan di folder ini, klasifikasi CNN cat and dog dengan tes. Ini saya siapkan foldernya. Nah, ini adalah foldernya. Nanti
Filenya akan tersimpan di sini. Jangan lupa untuk menyertakan nama ya, teman-teman, untuk nama dari modelnya. Sebenarnya bebas saja untuk nama ini, namun sebaiknya teman-teman memberikan nama yang berbeda. Kenapa? Karena biasanya ada dua opsi pada saat kita menambahkan opsi callback checkpoint, yaitu kita mau menyimpan base only true atau base only false. Kalau pilihnya base only-nya true, maka hanya ketika pelatihan mendapatkan akurasi yang lebih baik atau lebih tinggi daripada sebelumnya, itu akan disimpan. Tapi ketika opsi ini kita berikan false, maka pada setiap epoch maka itu akan selalu disimpan. Nah, untuk membedakan antara hasil dari sebuah epoch dengan epoch sebelumnya, teman-teman bisa menambahkan nama dari variabel ya, lebih tepatnya variabel dari iterasi epochnya. Jadi misalnya di sini saya tambahkan epoch, kemudian kita kasih format 02D. Nah, ini berarti 2 desimal. Jangan lupa untuk ditambahi kurung kurawal untuk menandakan bahwa ini adalah variabel. Kemudian akurasi juga begitu ya. Ini kita tuliskan 4 angka di belakang koma ya. Kemudian val ACC ini juga variabel untuk akurasi dari validasi. Jadi ini nama ini sudah dari ini ya, dari dalamnya ya, variabel internal ya, baik epoch, ACC maupun val ACC. Jadi nanti akan dibedakan dari nama ini pada setiap hasilnya. Sebenarnya bebas sih ya, namanya ini mau kita kasih nama apa saja. Cuman di sini saya untuk memudahkan berapa nilai akurasi yang dicapai pada saat dia menyimpan model ini. Jadi saya tambahkan di sini. Kemudian untuk checkpoint di sini kita menggunakan library dari callback checkpoint. Nah, di sini untuk parameter yang harus kita tambahkan adalah ini path dari tempat kita menyimpan checkpoint. Kemudian ada parameter save wake only, ini saya pilih false, tidak saya pilih true. Ini yang membedakan nanti apakah yang mau disimpan itu adalah bobotnya saja atau arsitekturnya saja. Nah, ini nanti yang akan membedakan. Kalau kita pilih save wake only-nya false, maka nanti model akan menyimpan bobot plus arsitektur. Kalau kita pilih true, maka nanti yang disimpan itu hanya bobotnya saja, arsitekturnya enggak. Terus bedanya apa mas nanti? Bedanya pada saat kita meload kembali atau membuka kembali model tadi. Kalau kita pilih false, maka kita tidak perlu untuk memanggil memanggil arsitektur yang ada di atas tadi. Jadi tinggal dipanggil aja modelnya, karena arsitekturnya kan sudah ada. Tapi kalau kita pilih true, maka kita harus mendefinisikan dulu parameter arsitektur ini yang di atas ini ya. Nah, ini harus didefinisikan dulu atau dieksekusi lagi, baru memanggil bobotnya. Itu saja, bedanya enggak ada lagi. Jadi kalau kita memilih opsi false, karena kita juga menyimpan arsitektur, tentu saja ukuran filenya nanti lebih besar daripada kita memilih true. Begitu ya teman-teman, terserah mau pilih yang mana. Kemudian untuk opsi monitor, ini kita mau memonitor atau mengawasi performa dari akurasi train atau validation. Biasanya yang lebih diutamakan itu adalah kinerja yang validasi. Karena validasi itu data yang dilihat, tapi tidak dipakai sebagai basis untuk mengubah bobot. Beda dengan akurasi dari data train. Kalau data train, selain dilihat akurasinya, dia juga menggunakan error yang dicapai tadi untuk memodifikasi bobot. Tapi kalau validasi kan enggak, cuma dilihat saja, kemudian baru dilakukan perubahan bobot berdasarkan data train. Nah, gitu ya. Dan modenya kita pilih yang max. Nah, untuk
pemanggilannya di dalam train kita tinggal menambahkan satu parameter callback, kemudian untuk nilainya kita tambahkan yang di atas ini, model checkpoint yang sudah kita siapkan di atas. Nah, begitu. Nanti untuk proses trainingnya akan berjalan seperti biasa, teman-teman. Tidak ada perubahan dari yang sebelumnya. Cuma nanti akan tersimpan di dalam folder yang sudah kita siapkan tadi. Jadi nanti di sini akan bermunculan file-file yang berhasil disimpan oleh model kita. Ini belum ya, karena masih melakukan proses train. Di sini saya lakukan trainingnya menggunakan epochnya 15. Jadi kita train sebanyak 15 kali. Kemudian untuk step per epochnya saya pakai 100. Ini memang hitungan dari sama dengan sebelumnya ya. Jadi dengan pedoman bahwa batch size yang sudah kita tentukan di atas dikalikan step di sini itu harus sama dengan jumlah citra. Dengan juga yang validasi. Jadi perkalian antara batch size yang kita setting di atas, yang di sana, yang di atas tadi ya, pada saat kita memanggil, di sini ini kan ada opsi di sini ada opsi batch size ya, di sini 20, di sini juga 20. Jadi itu nanti akan mempengaruhi step per epochnya. Jadi perlu diketahui bahwa karena tadi saya pakai 20 keduanya 20, maka usahakan agar 20 dikali batch size, kebalik. 20 dikali step itu harus sama dengan jumlah citra. Tadi kan saya pakai 20 ya, berarti 20 dikali stepnya 100 menjadi 2000. Demikian juga yang validasi. Ya, di sini 20 dikali 50 menjadi 1000. Mungkin teman-teman jadi bertanya, terus bagaimana kalau jumlah citranya ganjil? Misalnya 999. Nah, itu bagaimana solusinya? Nah, memang kadang-kadang kita juga ini ya, dipertimbangkan juga antara jumlah batch size, angka di dalam batch size dengan step per epochnya. Jangan sampai terlalu jomplang ya, terlalu sedikit. Pun juga perlu diketahui supaya tidak terlalu banyak untuk step per epochnya dibandingkan dengan validation step. Kemudian kadang-kadang hitungannya nggak pas. 999 kalau dibagi 9 mungkin pas ya, 111. Nah, boleh seperti itu. Tapi kalau nggak ketemu gimana? Biasanya itu saya tambah 1 atau 2 begitu ya. Jadi misalnya begini, kalau 999 itu tidak ketemu pembagiannya, maka saya bulatkan aja menjadi 1000 begitu ya, 1000 sehingga saya bisa pakai 50 dan 20. Loh, Mas berarti kurang 1. Ya enggak apa-apa, tapi dia masih bisa mentoleransi asalkan tidak terlalu banyak ya selisihnya. Kalau yang pernah saya lakukan ketika terlalu banyak selisihnya itu ada pesan kesalahan selama training bahwa data train Anda itu kurang ya. Mungkin karena perkalian antara batch size dengan step itu jauh di atas jumlah citra. Gitu ya. Tapi kalau masih selisih 1, selisih 2 gitu saya rasa tidak ada masalah dan itu sering saya lakukan ketika menemui split batch size dan step itu nggak ketemu angkanya sehingga harus saya naikkan 1 ya atau naikkan 2 dari jumlah citranya di sini. Ya itu sih tip dan trik yang pernah saya lakukan. Nah, jadi ini kita menunggu sampai 15 epoch ya. Ini masih epoch pertama, teman-teman. Ya, teman-teman, ini sudah selesai kita lakukan train, sudah 15 epoch. Ini kalau kita lihat performanya naik ya. Dengan performa akurasi dari 0,52 naik terus hingga 0,67. Demikian juga yang validasi. Cuma memang tidak terlalu signifikan sekali ya naiknya. Coba kita lihat grafiknya selama proses pelatihan bagaimana.
Nah, ini kalau kita lihat baik akurasi maupun validasi menunjukkan peningkatan ya. Naik sih. Jadi yang merah ini kan trainingnya, jadi dia naik terus walaupun sempat turun ya, tapi dia punya kecenderungan naik. Demikian juga yang validasi, ini juga naik terus. Cuma mungkin epochnya kita kurang ya, kalau cuma 15, mungkin harusnya dilanjutkan. Tapi tidak apa-apa, ini karena untuk selama tutorial kita untuk belajar ya, kita sampai 15 epoch. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini bahwa kan ada akurasi yang naik dan turun. Jadi, fungsi dari checkpoint tadi itu ketika ada akurasi baru yang lebih tinggi, dia akan menyimpan. Jadi seperti ini ya. Di epoch pertama ini akan disimpan, kemudian epoch kedua ini juga akan disimpan, yang ketiga ini kan turun, ini tidak akan disimpan. Kemudian berikutnya ini akan disimpan, ini disimpan, ini juga disimpan, ini tidak disimpan karena turun. Nah, begitu ya polanya. Jadi ketika ada akurasi baru yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, maka dia akan menyimpan. Nah, ini bisa kita lihat di folder yang kita siapkan tadi. Di sini dia menyimpan akurasi validasi yang ketika ada akurasi validasi yang lebih tinggi. Jadi ini mulai dari 0,627, 641, 645, 654 hingga 701 ini pada epoch ke-11 ya. Ke-12 hingga 15 nggak disimpan karena lebih rendah. Jadi kalau kita lihat yang terbaik itu kan di sini. Ini epoch ke-11 ya. Ini epoch ke-11. Jadi setelah ini kan tidak ada lagi yang lebih tinggi. Jadi dia tidak nyimpan. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya hasil dari akhir train di sini yang tersimpan modelnya itu adalah epoch ke-15 yang sebelumnya kan sudah terupdate ya. Sehingga sampai di sini itu modelnya yang bobot yang tersimpan itu adalah epoch yang terakhir. Supaya kita bisa menggunakan bobot pada epoch ke-11 yang terbaik tadi, maka kita panggil lagi di sini. Ya, ini kita tentukan direktorinya, kemudian kita panggil nama filenya tadi. Ini saya copy aja supaya gampang. Ya, ini di copy, kemudian kita panggil di sini. Jadi memang di sini teman-teman yang maksud saya tadi, jadi kita menyimpan menjadi nama file epoch keberapa, kemudian akurasi dari train dan akurasi dari validasi. Ini coba kita eksekusi untuk load arsitektur dan bobot pada epoch ke-11. Kemudian ini kita menyiapkan data uji. Ini tadi yang saya bilang tadi ya. Jadi kita yang folder yang kita panggil itu adalah folder validasi, tapi di sini kita siapkan untuk data uji. Jadi kalau teman-teman nanti punya folder data uji sendiri bisa dipanggil di sini. Kemudian ini selanjutnya kita akan melakukan prediksi. Kita eksekusi. Nah, jadi nanti hasilnya dari prediksi ini adalah label kelasnya 0 atau label kelasnya 1. Selanjutnya kita siapkan label kelas untuk cat and dog, kemudian kita laporkan hasilnya. Nah, di sini kita lihat di materi confusion ini ada sebagian data yang berhasil diprediksi secara benar, yang diagonal ini, sedangkan yang lainnya ini adalah yang gagal diprediksi. Sehingga di sini kalau kita lihat precision dan recall dari masing-masing kelas, nah ini ya untuk yang kelas pertama dan kelas kedua, precision dan recall-nya sekitar 0,51, sedangkan untuk akurasinya 0,5130. Ya, demikian tutorial ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini untuk mendapatkan update terbaru dari video-video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.